Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan sallam tasliman mazida amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Beliau menukil di dalam kitabnya Bulughul Maram wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk ila akhirih. Rawahu Muslim fi riwayatin lahu inna dzalika fi salatil lail. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak salat, awal salatnya setelah takbiratul ihram, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh sampai dengan perkataannya minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk sampai akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari sebagian riwayat itu di salat malam. Ya, di sini diriwayatkan di Sahih Muslim dari dua sisi, dua jalan. Tidak ada keterangan bahwasanya itu di salat malam. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dari tiga jalan, tidak ada keterangan bahwasanya dia di salat malam. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ini dari dua jalan, tidak ada keterangan bahwasanya dia di salat malam. Maka dikatakan di dalam Tuhfatul Ahwazi salah Sunan Tirmidzi bahwasanya ini kesalahan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala yang mengatakan bahwasanya ini riwayat dari Sahih Muslim. Ya, dia bukan di Sahih Muslim ada yang keterangan di salat malam. Itu justru di riwayat Imam Daruqutni. Baik, hadis ini potongan hadis yang panjang, salah satu bacaan doa istiftah setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Sebelum membaca ta'awudz, sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini cuman pada rakaat yang pertama. Ikhwan fillah akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Hadis ini menunjukkan disunahkannya untuk membaca doa istiftah dan dia tidak wajib.
sebagaimana hadis musi salatahu atau al-musi fi salatihi, tidak disebutkan tentang perintah Rasulullah SAW di situ untuk sahabat tersebut membaca doa istiftah. Maka mayoritas ulama menghukumi bahwasanya doa istiftah bukanlah perkara yang diwajibkan, tetapi dianjurkan atau disunnahkan. Dan faedah yang selanjutnya, bagaimana nanti akan kita sampaikan, dia ada beberapa macam doa istiftah. Ini salah satunya. Dan yang afdal disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kalau sanggup dan kalau hafal, untuk membaca bermacam-macam. Kadang-kadang bacaan yang kita baca tadi, kadang-kadang bacaan nanti Allah membaik-baiki dan seterusnya, kadang-kadang membaca yang subhanallah dan seterusnya. Itu yang afdal, sebagaimana Rasulullah SAW membacanya kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti itu, ya. Walaupun sekiranya cukup membaca satu, itu sudah minimal, ya. Yang afdal membacanya berbeda-beda, kadang bacaan seperti yang kita sebutkan atau yang lainnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, disunnahkan untuk membacanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang yang kita baca ataupun yang lainnya. Disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW membaca wajhtu wajhiya, artinya aku palingkan wajahku dengan peribadahanku, artinya aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah. Tentu disebutkan oleh ulama, selain wajah fisik, hendaklah hati kita harus lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum sholat sekalipun sudah ada niat kita, sebelum berwudu sekalipun sudah ada niat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika membaca zikir ini untuk penekanan lagi di lisan dan badan maupun hati kita. Jadi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, dan yang paling penting dengan hati kita, sehingga sempurnalah bentuk menghadapkan diri secara lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, maka dikatakan oleh ulama ini dusta. Dia menghadapkan diri dengan lisan dan badannya, tapi hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk pendustaan, mendustakan lisan dan badannya tatkala hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma di lisan saja, cuma anggota badan saja, tapi hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataannya alladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan diriku, aku hadapkan hatiku kepada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, ini alladzi fatara. Ya, itu menciptakan langit dan bumi tanpa ada
misal sebelumnya. Ya. Kalau ada misal sebelumnya maka itu bukan fatara. Jadi mengadakan tanpa ada contoh sebelumnya yang memulai dalam hal penciptaan. Alladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslimah. Artinya dalam rangka meluruskan diri, istiqomah di dalam tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, musliman menyerahkan diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan mengikrarkan bahwasanya aku bukanlah orang-orang termasuk orang-orang yang musyrik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, yang menyerahkan peribadahan kepada selain Allah. Kemudian perkataannya inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku baik yang fardu maupun yang sunnah, wa nusuki, demikian juga sembelihanku yang wajib maupun yang sunnah, ya, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, ya, apa yang aku lakukan di dalam kehidupanku daripada amal-amal perbuatan dan apa yang akan Allah takdirkan setelah kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mencipta, yang memelihara dan yang mengatur alam dan segala isinya. La syarikalah, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal semua itu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan alam semesta. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku merupakan bagian daripada kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang pertama kali dari kelompok kaum muslimin. Kemudian ada tambahan lafal antal maliku la ilaha illa anta. Selanjutnya antal maliku la ilaha illa anta, engkau ya Allah sang raja yang tiada zat yang berhak disembah, diibadahi, dimintai pertolongan, dimintai rezeki kecuali engkau. Tidak ada raja yang seperti itu. Anta Rabbi wa ana abduk, engkau yang menciptakan aku, engkau yang menguasaiku, engkau yang memeliharaku, engkau yang memilikiku. Ini anta Rabbi namanya. Engkau adalah Tuhanku, maksudnya engkau yang menciptakan aku, engkau yang menguasaiku, engkau yang memeliharaku.
Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Hamba yang khusus maupun yang umum. Yang khusus, yang umum, yaitu aku tunduk dengan segenap hukum-hukum kauni. Artinya kita sebagai hamba Allah, bahkan yang kafir sekalipun tidak akan keluar daripada ketentuan-ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus khusus yang mukmin, itu penghambaan yang khusus dari seorang mukmin, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariat Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, sebagaimana juga mengamalkan ibadah sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Patuh. Zalamtu nafsi, aku banyak menzalimi diriku. Aku mengakui dosaku. Aku mengakui kekuranganku. Faghfirli dzunubi jami'an, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. La yaghfiru dzunuba illa anta, karena aku tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang berhak untuk mengampuni dosa kecuali Engkau, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Ihdini li ahsanil akhlaq, ihdini li ahsanil akhlaq, berilah aku petunjuk, bimbinglah aku untuk menggapai akhlak-akhlak yang mulia secara lahir maupun yang batin. Asrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah dariku keburukan-keburukan akhlak yang buruk. Jadi doa istiftah baik sekali untuk kita baca. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah berulang-ulang, dan aku senang, aku bahagia tatkala memenuhi panggilanmu dengan menegakkan peribadahanku kepadamu. Dan aku tahu segenap kebaikan itu ada di tanganmu, segenap kebaikan datang dari sisimu. Wasyarru laisa ilaik, dan segenap keburukan tidaklah akan sampai kepadamu, tidak akan disandarkan kepadamu, dan tidak akan naik kepada dirimu. Tabarakta wa ta'alaik, maha mulia engkau dan maha tinggi serta maha agung, yang segenap keberkahan datang darimu. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon pengampunan darimu, aku memohon pemaafan darimu, dan aku memohon taubat kepadamu. Ya, ini dinukil oleh Syekh Bassam, dikatakan oleh Syekh Anwar Ufuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, perkataan muallif bahwasanya ini di salat malam tidak tepat karena hadis diriwayatkan di Sahih Muslim dalam salat malam, dan salah satunya idza qama ila shalatil maktubah, justru kalau beliau di dalam salat wajib, sebagaimana riwayat salah satu riwayat Imam Abu Daud. Memang ada di riwayat Imam Daruqutni idza qada as-salatul maktubah,
lebih jelas lagi apabila Rasulullah melaksanakan sholat fardu. Makanya dikatakan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Hibban dan ada tambahan di situ apabila hendak sholat fardu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan juga ada keterangan tambahan ini sholat fardu. Ya, makanya beliau katakan pendapat yang mengatakan doa ini khusus di sholat malam dan tidak disyariatkan di sholat fardu sangat amat batilun jiddan. Artinya siapa yang mau baca sholat doa istiftah ini dalam sholat fardu silakan. Siapa yang ingin bacanya di sholat sunnah juga silakan. Ya, seperti itu. Dan ulama menetapkan kaidah ya ma sabata linnafilah sabata fil fard. Demikian juga sebaliknya. Hukum asalnya di dalam sholat apa yang boleh dilakukan di sholat fardu boleh dilakukan di sholat sunnah, dan apa yang dilakukan di sholat sunnah silakan dilakukan di sholat fardu kecuali dengan dalil yang mengeluarkannya. Ya, seperti misalnya sholat fardu wajib sambil berdiri, sholat sunnah boleh tidak sambil berdiri. Ini ada dalil. Ya, sholat sunnah tidak harus sambil berdiri, ada dalilnya. Ya, kecuali dengan uzur. Hadis yang berikutnya wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayha qabla an yaqra fas'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayai kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas Allahumma ghsilni min khataayai bil ma'i wat salji wal barad. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu biasanya setelah takbiratul ihram beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Aku tanya, kenapa diam ya Rasulullah sebelum baca Al-Fatihah? Kata Rasulullah, aku baca Allahumma ba'id baini, ya, sampai Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayai kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas Allahumma ghsilni min khataayai bil ma'i wal salji wal barad. Itu yang aku baca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat ini sahabat itu detail memperhatikan gerakan, bacaan, detail. Rasulullah diam sedikit saja, Rasulullah para sahabat tanya, ya kan? Apalagi dalam hal sholat, di luar dalam hal yang selain sholat saja, para sahabat itu demikian detailnya. Dalam hal berpakaian, dalam hal memakai sendal, dalam hal pakai bersiwak dan lain sebagainya, apalagi dalam hal sholat. Ya, demikian detailnya. Ketika tidak ada keterangannya dari Rasulullah dan para sahabat, maka hal yang demikian bisa dipastikan tidak disyariatkan. Seperti misalnya kalau misalnya baca niat, melafalkan niat sebelumnya misalnya, ya usolli fardhu maghrib dan selanjutnya. Kalau memang betul ada, maka niscaya pasti ada penukilannya, ya, minimal hadis dhaif, ya, dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka tatkala tidak ada hadis yang dhaif, apalagi yang sahih, maka bisa dipastikan bahwasanya hal tersebut tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW. Niat wajib hukumnya, syarat sah sholat, tapi dengan melafalkan niat, maka hal tersebut mengada-ngada dalam perkara agama dan tidak benar penukilannya dari Imam Syafi'i maupun imam-imam yang lain.
yang mu'tabar, mutaqaddimin dalam adab Syafi'i. Baik, kita coba sampai sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.